Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yuli Fajriati. Saya di sini akan membahas tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW pada periode Makkah. Baik, langsung saja kita simak pembahasannya berikut ini. Pada bab 1 ini kita akan belajar 3 subbab, yaitu subbab yang pertama tentang kebudayaan dan kondisi penduduk Makkah sebelum Islam. Lalu subbab yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah, dan subbab yang ketiga yaitu peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah pada periode Makkah. Kebudayaan dan kondisi penduduk Makkah sebelum Islam. Masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, pada saat itu penduduk Arab khususnya Makkah disebut sebagai masa jahiliyah. Karena secara bahasa itu kata jahiliyah berasal dari kata jahala atau jahil yang berarti bodoh. Pada masa jahiliyah atau masa kebodohan tersebut, penduduk Makkah banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti menyembah berhala, berjudi, mabuk-mabukan, dan juga melakukan perbudakan. Lalu kondisi penduduk Makkah sebelum Islam. Keadaan Arab khususnya daerah Makkah terdiri atas gurun pasir yang panas dan juga gersang. Hal tersebutlah yang mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk Makkah sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Penduduk Makkah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Mereka seringkali berpindah-pindah dengan menggunakan kendaraan berupa unta maupun kuda. Kebiasaan mengembara tersebut membuat penduduk Makkah senang hidup bebas tanpa aturan dan juga hukum. Kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan juga keberanian penduduk Makkah merupakan modal utama mereka untuk bertahan hidup di daerah gurun yang berpasir. Mereka tidak menyukai anak-anak perempuan karena mereka menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, tidak mampu untuk berperang, dan tidak kuat untuk melakukan pekerjaan yang berat, seakan menjadi bencana dan juga aib bagi mereka apabila mereka tidak mempunyai anak laki-laki. Namun di samping sikap negatif penduduk Makkah tersebut, mereka juga memiliki hal-hal positif, yaitu mereka juga melakukan kegiatan berupa berdagang, bersyair, menghormati tamu, dan juga menepati janji. Lalu pada subbab kedua yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah. Yaitu yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menghindari adanya gejolak yang kemungkinan besar dapat terjadi di kalangan penduduk Makkah pada saat itu. Beliau memulai dakwah kepada keluarga dan kerabat dekatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3-4 tahun. 4 tahun pertama merupakan masa Rasulullah SAW untuk mempersiapkan diri, mengumpulkan kekuatan, dan mencari pengikut setia. Seiring dengan itu, wahyu yang turun pada masa itu secara umum bersifat mendidik, membimbing, membina, dan mengarahkan, dan juga memantapkan hati dalam rangka mewujudkan kesuksesan dakwahnya. Rasulullah SAW dibekali dengan wahyu yang mengandung pengetahuan dasar mengenai sifat Allah SWT dan penjelasan mengenai dasar akhlak Islam. Selain itu, wahyu itu sebagai bantahan secara umum tentang pandangan hidup masyarakat jahiliyah pada saat itu. Nah, pada dakwah Rasulullah SAW yang sembunyi-sembunyi ini ada beberapa orang pertama yang menyatakan keislamannya, atau disebut juga dengan as-sabiqun al-awwalun. Yaitu yang pertama ada Khadijah, yaitu istri Rasulullah SAW, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah, ada Abu Bakar, yaitu sahabat Rasulullah, dan juga Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah sejak masa kecil.
Melalui Abu Bakar, pengikut Rasulullah menjadi bertambah. Mereka yaitu Abdul Ammar bin Auf yang kemudian berganti nama menjadi Abdurrahman bin Auf. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Arqam bin Abi Al-Arqam. Lalu yang kedua, dakwah Rasulullah secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abi Al-Arqam. Penduduk Makkah banyak yang sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Mereka menganggap agama itu atau agama Islam sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Pada waktu itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka dengan terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di barat Laut Merah menyatakan diri masuk Islam. Ia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Atas perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pulang untuk berdakwah di kampungnya. Sejak saat itulah banyak orang yang masuk Islam berkat Abu Dzar Al-Ghifari yang sudah masuk Islam. Yang selanjutnya adalah subbab terakhir pada bab 1, yaitu peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di periode Makkah. Siksaan terhadap kaum muslimin terjadi pada tahun keempat kenabian. Awalnya siksaan tersebut masih terasa lunak, namun semakin lama kaum kafir Quraisy semakin gencar untuk melakukan penyiksaan dan kejadian tersebut memuncak pada tahun kelima kenabian. Selain penyiksaan yang dialami kaum muslimin pada saat itu hingga berujung perintah untuk melakukan hijrah. Beberapa peristiwa penting juga terjadi selama Rasulullah berdakwah di Makkah, antara lain ada peristiwa hijrah ke Habsyah, lalu ada Amul Huzni, ada Isra wal Mi'raj, dan juga hijrah ke Yathrib atau Madinah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan nanti pada bab 2 yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih telah mendengar dan juga menyimak penjelasan pada bab 1 tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW pada periode Makkah. Jangan lupa untuk terus ikuti penjelasan materi untuk bab-bab yang selanjutnya. Terima kasih and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.